Pluto alias planet yang mengontrol tentang transformasi, perubahan, rebirth, dan metamorfosa, baik secara individu maupun secara kolektif menyeluruh, akan pindah posisi secara permanen sampai sekitar 20 tahun ke depan. Sebetulnya aku gak bisa bilang permanen sih, karena Pluto akan kembali ke Capricorn setelah nanti akan masuk ke Aquarius selama beberapa waktu, terus pindah dulu lagi ke Capricorn, dan akhirnya balik lagi ke Aquarius sampai tahun 2043. Dan yang kena dampaknya juga bukan cuma teman-teman yang punya zodiak Aquarius saja atau sun sign-nya Aquarius. Semua orang pasti akan kena dampaknya. Dan transit ini akan terasa sangat monumental, sangat penting dalam hidup banyak orang. Persiapkan dirimu untuk mengalami perubahan 180 derajat. Karena sama seperti aku sudah bilang di awal, Pluto itu mengontrol segala hal tentang metamorfosa, perubahan. Keluar dari zona nyaman, keluar dari comfort zone, dan meninggalkan siklus atau situasi yang mungkin perlu ditinggalkan karena that no longer serves you. Itu udah gak selaras lagi dengan apa yang terbaik yang sudah semesta dan Tuhan sediakan buat kamu. Karena gak ada yang namanya kebetulan. Termasuk transit Pluto Aquarius ini. Terakhir Pluto masuk ke Capricorn itu tahun 2008. Mungkin teman-teman merasa sudah banyak yang berubah dalam hidup kamu, secara langsung atau tidak langsung, sejak tahun 2008. Mungkin sejak tahun 2008 teman-teman merasa hidupmu itu dikontrol dengan banyak peraturan, banyak perubahan, atau energi kapitalisnya sangat kuat, banyak perubahan secara politik, banyak perubahan yang memaksamu harus jadi disiplin, atau bahkan mengikuti struktur dan perintah dalam cara apapun. Nah, selama 20 tahun ke depan, transit Pluto di Aquarius ini akan betul-betul mengubahkan hidup semua orang 180 derajat. Aquarius itu adalah air sign atau zodiak elemen udara yang merepresentasikan kemanusiaan, keseimbangan, pertemanan, dan perlindungan kolektif atau perlindungan komunitas. Kontrolernya atau ruler dari Aquarius itu adalah Uranus di modern astrology dan Saturn di ancient astrology. Dan Aquarius itu identik dengan perubahan menyeluruh, medis, teknologi, serta perubahan masyarakat, termasuk komunitas. Sebetulnya kita kemarin di bulan Maret 2023 sampai beberapa bulan ke Juli, ke Juni itu sempat merasakan gimana sih rasanya ketika Pluto sempat masuk Aquarius. Nanti aku akan buat lagi video secara mendalam terkait dampak Pluto Aquarius. Tapi fungsi dari video ini adalah aku mau bantu teman-teman untuk mencari tahu berdasarkan zodiak kamu alias rising sign kamu, sun sign kamu, dan moon sign kamu, apa yang akan terjadi dalam hidup kamu sampai tahun 2043 nanti sejak Pluto akhirnya masuk ke Aquarius. Karena sama seperti aku sudah bilang, semua orang di birth chartnya, mau kamu punya personal placement di Aquarius atau tidak, misalnya kamu punya Sun, Moon, Rising, Venus, Mercury, Mars, Uranus, Jupiter, dan asteroid lain di Aquarius atau tidak, tapi kita pasti punya placement Aquarius di house, di rumah keberapa pun di birth chart kita. Nah, dalam series video ini terkait apa dampak transit Pluto di Aquarius di semua zodiak, aku mau bantu teman-teman untuk mencari tahu kira-kira apa sih yang akan terjadi secara mendalam dalam hidup kalian selama 20 tahun ke depan. Silakan dicatat, silakan take notes, dan kamu belajar pahami. Dan aku sangat berharap apa yang bisa aku bagikan nantinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Tapi jangan lupa aku perlu ingatkan di awal kalau ini masih tetap adalah general reading. Kenapa masih general reading? Karena bercak tiap orang atau data tabel kelahiran tiap orang pasti beda-beda. Degree-nya, derajatnya, dampak atau aspek dengan placement lain,
Lalu beda-beda pasti kan. Tapi silakan gunakan informasi ini sebijaksana mungkin. Itu kenapa aku bilang kalau kamu mau catat atau kalau kamu nonton ulang lagi nanti kapanpun ketika kamu merasa butuh, silakan. Dan kalau misalnya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal, misalnya melalui personal reading atau astrologi chart reading untuk kamu menggali lebih dalam lagi, kira-kira berchart kamu gimana ya, atau dampak Pluto Aquarius ini ke dalam hidupmu gimana. Silakan langsung booking sesi slot konsultasi dengan siapapun sebetulnya, astrologer favorite kamu atau tarot reader favorite kamu, atau kalau kamu tertarik untuk booking dengan Relation Priestess, silakan langsung booking slot ketika Relation Priestess ada buka slot nanti. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Link yang bisa kamu follow, kamu ikuti, terus kamu klik, kamu pencet supaya kamu bisa follow akun media sosial lainnya Relation Priestess, pasti aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Dan sekarang kita mau mulai dari zodiak apa ya? Kita mau mulai mencari tahu apa dampak Pluto di Aquarius selama 20 tahun ke depan ke teman-teman yang punya zodiak atau placement Sun, Moon, Rising di teman-teman Gemini. Tahun 2024 itu akan membuatmu belajar banyak tentang knowledge atau ilmu pengetahuan. Mungkin banyak di antara kalian yang sejak tahun 2008, terutama ketika Pluto masuk ke Capricorn dan transit di 8th house kalian nih, terutama teman-teman Gemini Rising ya Gemini Rising atau Gemini Ascendant, kalian mungkin mengalami banyak perubahan atau banyak transformasi terkait trauma, aset yang kamu bagi dengan orang lain, perpajakan, isu-isu psikologis, intimasi atau keintiman, hubungan atau ketakutan, hal-hal tabu terekspos dalam hidup kamu, bahkan occultism juga bisa juga, termasuk aset, seperti aku sudah bilang tadi. Dan aku rasa kalian tuh perlu puk-puk atau perlu peluk dulu dirimu sendiri, karena mungkin sejak 2008, aku gak tahu usiamu berapa, ketika 2008 mulai, Pluto mulai masuk ke Capricorn, tapi pasti kalian sudah mengalami banyak perubahan yang banyak hal, situasi, bahkan mungkin masalah dan perubahan yang membuatmu sebetulnya sekarang jadi jauh lebih bijaksana. Nah, Pluto yang akan masuk ke 9th house kamu atau area rumah 9 di berchart kamu, itu akan mungkin membuat kamu jadi lebih tertarik untuk belajar lebih dalam lagi tentang hidup, agama, filosofi hidup, mempelajari hal-hal baru, atau bahkan banyak traveling ke luar negeri nih. Kalau kalian ada yang tiba-tiba tertarik untuk kuliah lagi, sekolah lagi, atau kamu mempelajari tentang spiritualitas, kamu mempelajari tentang iman, agama, kepercayaan, koneksi, tertarik buat mencari teman-teman online, mencari teman-teman yang mungkin berasal dari latar belakang yang beda dari kamu, latar belakang budaya, suku, bangsa, dan lain sebagainya, kamu akan lebih tertarik untuk memaksimalkan hal-hal itu. Perhatikan hubungan atau koneksi yang kamu miliki dengan sosok ayah atau father figure, karena transit selama 20 tahun ke depan itu juga akan sangat mengubahkan bagaimana relasi kamu dengan sosok ayah. Mungkin ayah mertua juga bisa kalau kalian sudah menikah. Dan tapi intinya 9th house itu ada kaitan dengan knowledge sih dan wisdom. Mungkin kalian akan lebih tertarik buat belajar lebih dalam lagi, mencari dan menggali tahu kira-kira ilmu-ilmu pengetahuan atau pemahaman atau kebijaksanaan apa yang kamu bisa pelajari, kamu bisa dapatkan dari berelasi atau dari menjalin hubungan dengan orang lain. Entah kamu tertarik mungkin buat belajar online juga, atau ambil kelas-kelas online, atau ambil kelas-kelas yang ada kaitan dengan spiritualitas, atau ambil kelas-kelas yang bisa membantu kamu untuk berinovasi, atau kamu belajar lagi tentang teknologi, kamu belajar lagi tentang kemanusiaan, kamu tertarik untuk membantu orang lain secara humanitarian dalam skala global, dalam skala luas gitu loh. Dan aku rasa transit ini juga akan mempengaruhi ketika dia in trine dengan Jupiter yang akan pindah ke Taurus, Jupiter yang akan masuk ke Taurus sebetulnya
Sekarang lagi retrograding Jupiter di Taurusnya, tapi nanti akan direct di awal tahun dan pindah ke Gemini, pindah ke Gemini juga nih sign kamu di pertengahan 2024, terutama tanggal 26 Mei 2024. Dan transit Pluto Aquarius yang akan entran dengan identitas kamu. Aku rasa kalian akan tertarik untuk menggali, menyelami, dan mencari tahu lebih dalam. Who am I? Aku tuh siapa? Dan aku ingin dikenang, aku ingin berkontribusi, aku ingin dihargai sebagai pribadi yang seperti apa. Dengan semua ilmu, kebijaksanaan, iman, kepercayaan, atau apa yang aku anggap berharga dan apa yang aku anggap mau aku perjuangkan, mau aku pertahankan dalam hidup. Orang-orang seperti apa yang bisa menghargai aku? Orang-orang seperti apa yang bisa menjalin hubungan yang sehat denganku? Aku gak cuma ngomongin hubungan romantis, tapi teman-teman akan lebih tertarik untuk kamu selecting atau menyeleksi. Apa makna koneksi yang sehat, apa makna mimpi atau harapan yang sehat, identitas kamu tuh mau dibentuk seperti apa. How do you want to live your legacy? How do you want to be seen? How do you want to be perceived by public, by people, by other people? Dan kesempatan ini bisa kamu gunakan selama 20 tahun ke depan sebetulnya untuk banyak-banyak belajar, banyak-banyak menggali dan mencari informasi sedalam mungkin, entah mungkin ya terkait studi, traveling, atau ya kamu belajar banyak, entah dari pengalaman-pengalaman yang sifatnya akademis atau pengalaman-pengalaman yang sifatnya pelajaran-pelajaran yang sifatnya non-akademis, pelajaran hidup, kebijaksanaan, wisdom, dan lain sebagainya. Kalian akan dipertemukan dengan banyak role models, aku rasa, atau contoh-contoh orang-orang yang menginspirasi kamu, public figure mungkin, atau orang-orang yang kamu tahu kamu bisa belajar banyak dari mereka. Dan nantinya ilmu yang kamu dapatkan atau wejangan dan nasihat yang kamu dapatkan dari mereka juga bisa kamu bagikan ke orang lain. Aku rasa teman-teman, I wanna tell you guys something. Aku pengen bilang suatu hal kalian. Kalian itu sebenarnya jauh lebih bijaksana dan jauh lebih kuat dibanding apa yang kamu duga. Mungkin banyak orang ngeremehin kamu, atau bahkan kamu ngeremehin, kamu sendiri pun ngeremehin kualitas kamu, kualitas emosi kamu, kualitas pengelolaan emosi kamu, dan bagaimana kamu sudah berjuang, tangguh melewati trauma atau melewati masalah yang kamu hadapi sejauh ini. You are stronger than you think you are. Kalian tuh jauh lebih kuat dibanding apa yang kamu duga gitu loh. Dan sekarang itu adalah waktunya untuk kamu membuktikan ke dunia kualitas kamu, values kamu, kalau iman kamu tuh yang membawa kamu kemanapun titik kamu berada sekarang. Kepercayaan kamu, kualitas kamu itu layak untuk dihargai gitu loh. And you guys want to be respected, you guys want to be honored, you guys want to be valued. Selama 20 tahun ke depan aku rasa ya kamu akan bertemu dengan banyak orang yang bukan hanya menginspirasi kamu, tapi keberadaan mereka mungkin bisa jadi katapel atau membantu kamu untuk melambung lebih tinggi dan berinteraksi dengan orang-orang dengan skala global. Seperti aku bilang tadi, aku gak kaget kalau banyak di antara teman-teman yang mungkin tertarik buat sekolah lagi, tertarik buat belajar mungkin jadi dosen atau jadi mentor, jadi coach, atau kamu tertarik buat banyak-banyak traveling ke luar negeri dan membuka wawasan kamu secara lebih luas lagi. Go explore. Karena kalian itu juga akan lebih tertarik buat lebih banyak berinteraksi dengan, you don't want to be boxed gitu loh, you don't want to be put in some kind of box, dan kamu pengen bebas gitu loh, kamu pengen bebas bisa belajar banyak hal dari banyak kalangan, kamu gak ingin dikekang. Dan itu yang akan jadi tema besar kalian, tema besar hidup kalian selama 20 tahun ke depan ketika Pluto transit di Aquarius. Kalian sangat mendambakan kebebasan, yang nantinya kebebasan ini bisa mengarahkan kamu atau membawa kamu ke lebih banyak pengetahuan, ilmu, relasi-relasi atau koneksi baru, dan pengalaman-pengalaman baru yang bisa memotivasi kamu dalam hidup. Well, aku gak duga jujur video ini udah mau 15 menit, tapi aku harap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like ya. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Aku pasti akan kembali dengan lebih banyak video-video dan konten-konten menarik lainnya. Happy New Year! Sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan. Bye-bye! God bless! I love you guys so much!